Kebutuhan akan pelayanan kesehatan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan perkembangan teknologi medis. Dengan adanya pandemi COVID-19 lalu, semua orang mulai sadar akan peranan penting sektor rumah sakit, dan menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak positif selama masa pandemi COVID-19. Di Bursa Saham Indonesia setidaknya ada lebih dari 10 saham yang bergerak di sektor rumah sakit. Pada video ini kita akan fokus bahas 4 saja, saham rumah sakit terbaik versi Mutiara Investasi. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama adalah PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Saham dengan kode MIKA ini merupakan sektor bidang pelayanan kesehatan masyarakat atau rumah sakit terbaik saat ini di Bursa Saham Indonesia. Sejak tahun 1989, Mitra Keluarga sukses membangun jaringan rumah sakit dengan komitmen untuk menjadikan rumah kedua bagi keluarga dengan pelayanan prima dan dinamis dalam penanganan kesehatan di segala kalangan. Selama 5 tahun terakhir, harga saham MIKA sudah bergerak naik sebesar 35,77%, dengan level tertingginya pernah menyentuh harga 3.200-an pada tahun 2022 lalu. Namun sepanjang tahun 2023 ini, harga sahamnya mengalami koreksi sebanyak 12,46%, dengan level terendahnya menyentuh harga 2.500-an pada bulan April 2023 ini. Selama 5 tahun terakhir, Mitra Keluarga memperoleh pendapatan yang tergolong stabil, meskipun pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan. Secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir kinerja saham MIKA masih bertumbuh. Demikian juga dengan laba bersihnya, pada tahun 2021 memperoleh laba tertinggi sebesar 1,36 triliun, meskipun pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan. Secara tahunan laba bersih MIKA tergolong masih bertumbuh. Dari data keterbukaan informasi, PT Griansani Cakrasadaya menjadi pemegang saham pengendali dan terbesar, dengan persentase kepemilikan sebanyak 62,14%. Kemudian dari saham yang bisa diperdagangkan kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor, yaitu investor asing memiliki sebesar 8,9%. Investor lokal institusi memiliki sebanyak 90,6%. Dan investor retail individu hanya memiliki sebanyak 0,5% saja. Sehingga pergerakan harga saham MIKA sangat dipengaruhi oleh aksi investor lokal institusi. Kedua adalah PT Siloam International Hospitals Tbk. Saham dengan kode SILO ini menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang mendapat akreditasi internasional dari Lembaga Akreditasi Joint Commission Internasional. Saat ini Siloam Hospital sudah mengoperasikan lebih dari 40 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, harga saham SILO sudah bergerak naik sebesar 222,44%, dengan level tertingginya pernah menyentuh harga 2.300-an pada tahun 2023 ini. Dan sepanjang tahun 2023 ini, harga sahamnya juga masih naik sebesar 44,84%, di mana saat awal tahun 2023 ini harga saham SILO masih berada di level 1.200-an. Selama 5 tahun terakhir, SILO memperoleh pendapatan yang tergolong stabil di atas 5 triliun, bahkan pada tahun 2021 dan 2022 lalu konsisten di atas 7 triliun rupiah. Namun untuk laba bersihnya, pada tahun 2019 sempat mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu sebanyak 300 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 dan 2022 lalu, laba bersihnya sudah berada di level 500 miliar. Dari data keterbukaan informasi, PT Mega Pratama Karya Persada menjadi pemegang saham pengendali dan terbesar, dengan persentase kepemilikan sebanyak 49,57%. Dan Prime Health Company Limited memiliki dengan persentase sebanyak 26,18%.
Kemudian dari saham yang bisa diperdagangkan juga kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor, yaitu investor asing memiliki sebesar 36,8%. Investor lokal institusi memiliki sebanyak 61,8%. Dan investor retail individu hanya memiliki sebanyak 1,4% saja. Ketiga adalah PT Medikaloka Hermina Tbk. Saham dengan kode HIAL ini adalah salah satu jaringan rumah sakit umum swasta terbesar di Indonesia. Dengan sejarah pengalaman yang panjang di bidang kesehatan ibu dan anak. Selama 5 tahun terakhir, harga saham HIAL sudah bergerak naik sebesar 101,43%, dengan level tertingginya pernah menyentuh harga 1.700-an pada tahun 2022 lalu. Dan sepanjang tahun 2023 ini, harga sahamnya mengalami koreksi sebesar 11,04%, di mana saat ini harga saham HIAL masih sedang dalam tren penurunan. Selama 5 tahun terakhir, HIAL memperoleh pendapatan yang tergolong stabil, dengan pendapatan tertingginya sebesar 5,8 triliun pada tahun 2021 lalu. Namun untuk laba bersihnya, pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebanyak 379 miliar rupiah, dari 1,3 triliun di tahun sebelumnya. Dari data keterbukaan informasi, tercatat Astra International sebagai pemegang saham, dengan memiliki sebanyak 7,42%. Dan, sisanya terdapat banyak orang sebagai pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 10%. Kemudian dari saham yang bisa diperdagangkan juga kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor, yaitu investor asing memiliki sebesar 29,4%. Investor lokal institusi memiliki sebanyak 15,3%. Dan investor retail individu memiliki sebanyak 55,3%. Keempat adalah PT Bunda Medik Tbk. Saham dengan kode BMHS ini adalah penyedia layanan kesehatan yang memiliki teknologi medis modern di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Margonda dan rumah sakit lainnya dengan total 10 rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sejak IPO pada bulan Juni 2021 lalu harga saham BMHS sempat naik ke level 1.000 per lembar saham. Namun sampai saat ini harga saham BMHS sudah turun sebanyak 14,62% dari harga IPO-nya. Dan sepanjang tahun 2023 ini, harga saham BMHS masih mengalami koreksi sebesar 12,98%, dan saat ini harga saham BMHS juga masih sedang dalam tren penurunan. Namun dari laporan keuangan Bunda Medik, yang sudah beroperasi sejak tahun 1973 ini, selama 5 tahun terakhir, saham BMHS memperoleh pendapatan yang tergolong bertumbuh, dengan pendapatan tertingginya sebesar 1,8 triliun pada tahun 2021 lalu. Namun untuk laba bersihnya, pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan dari tahun 2021. Secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir masih tergolong bertumbuh. Dari data keterbukaan informasi, PT Bunda Investama Indonesia sebagai pemegang saham pengendali dan terbesar, dengan memiliki sebanyak 57,37%. Dan, sisanya terdapat direksi dan pimpinan lainnya sebagai pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%. Kemudian dari saham yang bisa diperdagangkan juga kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor, yaitu investor asing memiliki sebesar 13,9%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebanyak 66%. Dan investor retail individu memiliki sebanyak 20,1%. Selain 4 saham tadi masih ada rumah sakit lainnya yang sudah listing, yang sahamnya bisa kita beli di bursa saham antara lain. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, PT Kedoya Adiraya Tbk. Jika ada saham rumah sakit tersebut yang menjadi saham favoritmu, dan ingin dibahas pada video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar.
Demikian analisa dan review pada video ini, semoga informasi pada video ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.